Assalamualaikum Gus, sehat Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Semangat, barokah. Langsung masuk. Ya, begitu. Hari ini rencananya apa ini? Pemeriksaan saksi atau apa ini? Ya, sebagai diperiksa sebagai pelapor ya. Sebagai pelapor. Ini sifatnya masih laporan atau sudah pengaduan atau laporan? Masih pengaduan. Nanti setelah interogasi atau wawancara dari penyelidikan, nanti dari hasil penyelidikan tentunya ada tahap berikutnya ya. Gitu. Ada yang dibawa terkait dengan laporan? Oh ya, tentunya ada. Nanti selain Gus Samsudin diperiksa, tentunya Gus Samsudin sudah kita siapkan barang buktinya. Berupa apa sih? Berupa video, ya. Jumlahnya? Dari kontennya terlapor. Jumlah videonya berapa? Jumlah videonya yang saya siapkan 2. Bisa disebut itu video seperti apa? Video yang mengandung pertama video yang diunggah oleh terlapor kurang lebih 2 bulan yang lalu, betul ya Gus? Kurang lebih 2 bulan yang lalu itu pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, saat terlapor datang dengan tidak beradab, dengan tidak beretika sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan kerugian material dan imaterial di lokasi di tempat tinggal dan di tempat privatnya Gus Samsudin. Bisa dipertegas untuk pelanggaran pasalnya, pelapor di pasal apa? Dilaporkan Ya, untuk apa? fokusnya kita sekarang saat ini itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto KUHP. Pasal pencemaran nama baik atau penghinaan atau? Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dalam hukum kan menyerang harkat dan martabat seseorang gitu ya. Pak sudah sempat. Yang lain? Iya. Pak, terkait penutupan Padepokan? Oh, tidak ada penutupan. Tidak ada. Berita yang beredar itu salah atau menyimpang dari kenyataan. Tidak ada penutupan. Baik oleh pemerintah maupun oleh siapapun. Tidak ada. Yang ada adalah penghentian sementara kegiatan Badan Hukum Yayasan. Yang mana kegiatannya adalah ruqyah atau yang biasa dilakukan oleh Gus Samsudin dengan pemijatan beserta doa-doa menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran ya Gus. Izinnya selama ini apa? Apa benar terkait hanya pemijatan atau bagaimana? Begini, izin yang dimiliki memang pemijatan, tetapi kan kegiatan yang dilakukan Gus Samsudin itu memang tidak ada atau belum ada pemerintah menampung izin itu. Jadi izin paranormal apa ada? Itu ya. Nah, kayak gitu. Belum di pemerintah belum menyediakan perizinan tentang paranormalan. Untuk sifat surat yang dia tafsirkan sebagai penutupan itu untuk berapa lama? Tidak ada waktu, semakin cepat kita memperbaiki apa yang ada atau yang kurang itu semakin baik dan dibuka kembali. Jadi surat itu surat biasa untuk mengoreksi kegiatan Padepokan dan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Sementara yang dikoreksi itu tidak ada pelanggaran. Ya, ini garis bawah ya, tidak ada pelanggaran. Baik pelanggaran hukum positif maupun pelanggaran suatu agama tertentu. Jadi surat Tidak itu ada. bunyinya penutupan atau penghentian kegiatan? Penghentian sementara kegiatan. Sebenarnya yang ada kondusif saja sebenarnya, supaya semua menciptakan suasana kondusif saja. Bagaimanapun polemik lah, maka kondusif saja. Cuman kata-kata kondusif ini kalau berbentuk surat kan kita mengerti ya, pemerintah tidak mungkin membuat surat seperti itu. Makanya suratnya adalah penghentian suratnya surat biasa, sifatnya penting, perihalnya penghentian sementara kegiatan. Pak, terkait ada 2 izin yang harus diurus, pengobatan dan pondok pesantren itu gimana Pak? Oh tidak. Jadi itu kan pilihan itu, pilihan. Jadi para santri itu memang kan kebanyakan dari pondok pesantren ya. Jadi biasa suasana pondok pesantren, kemudian soalnya ada yang lulusan pondok pesantren, ada pindahan yang gitu statusnya terapisnya yang ikut Gus Samsudin itu. Nah, maka kebiasaan itulah. Sementara Gus Samsudin juga berkali-kali juga ada di pondok pesantren. Jadi terbiasa kehidupan pondok pesantren, makanya mereka dipanggil santri. Gitu ya. Berarti pondok itu sekarang saat ini masih tetap buka, tapi tidak ada kegiatan atau bagaimana? Iya, tetap buka, cuma tidak boleh ada kegiatan sementara. Itu. Dan
yang lebih penting lagi, tidak ada surat keputusan dari pemerintah. Ya, suratnya hanya surat biasa, bukan surat keputusan. Dan tidak ada penutupan. Tidak ada. Pencabutan izin juga tidak ada. Bahwa dikoreksi iya, tapi tidak ada pelanggaran. Nah, ini yang penting sekali. Seperti itu. Baik yang tertulis maupun yang diucapkan oleh pejabat itu tidak ada. Pencabutan izin tidak ada, pelanggaran juga tidak ada, penutupan juga tidak ada. Justru kita diberi kesempatan memperbaiki. Karena polemik seperti ini maka diberi kesempatan memperbaiki. Oke, untuk Gus Samsudin, Gus, kemarin ke Jakarta sudah sempat ketemu pesulap merah, Gus, untuk tabayun atau silaturahim, klarifikasi polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama ketika beliau datang ke tempat saya dan tidak mau masuk, lalu setelah itu saya coba untuk menelpon beliau. Bahkan saya mengunjungi beliau ketika di Polres. Waktu itu saya mengajak beliau untuk datang ke Padepokan, tetapi juga beliau tidak mau. Semua hal yang bersifat tabayun sudah saya lakukan dan saya berusaha agar beliau mengklarifikasi dengan apa yang beliau sampaikan, tetapi ternyata apa yang beliau lakukan itu bukan untuk mencari pembuktian atau kebenaran, tapi hanya untuk supaya viral, hanya untuk mencari subscriber, itu saja. Jadi pada akhirnya saya menyusul beliau ke Jakarta seperti apa yang beliau undang kepada saya. Tapi sampai di Jakarta nomornya saya telepon tidak bisa, dan semua komunikasi pun juga tidak ada yang bisa saya komunikasikan. Akhirnya pun saya dari Jakarta ya pulang, padahal niat saya hanya supaya beliau mengklarifikasi apa yang beliau tuduhkan. Jadi ternyata tidak ada itikat baik. Karena tidak ada itikat baik dan ini sudah menimbulkan kerusuhan, sudah menimbulkan kerusakan, bahkan ancaman-ancaman. Oleh sebab itu akhirnya saya putuskan untuk melaporkan beliau ke Polda Jawa Timur ini. Ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk masyarakat kita bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu harus sesuai dengan faktanya, jangan hanya asumsi saja, jangan karena suudzon, jangan hanya karena kita berpikir buruk lalu berkata-kata yang buruk. Ini juga untuk pembelajaran semuanya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Gus, kabarnya kemarin ke Jakarta menemui pesulap biru, bukan pesulap merah. Iya, saya tujuannya ke sana untuk menemui pesulap merah. Tetapi sampai di sana, saya kan ke sana karena undangannya ya. Karena beliau menyampaikan, ayo datang ke Jakarta dong. Saya sudah sampai di sana, sudah saya telepon ternyata tidak bisa, dan saya sudah menunggu di beberapa tempat tapi juga tidak menemui saya. Akhirnya ya saya pulang dengan keadaan yang kecewa begitu. Saya ketemu pesulap biru waktu itu di Jakarta. Gus, seandainya pesulap merah besok ada rencana untuk menyampaikan permohonan maaf dan tabayun lanjutan untuk silaturahim, apakah tetap akan terbuka atau akan mencabut laporan atau tetap melanjutkan? Ya semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, tentang langkah-langkah hukum yang ke depan, karena yang beliau lakukan ini sudah berlebihan sampai menimbulkan kerusakan dan beberapa hal yang harusnya bisa berjalan dengan baik jadi tidak baik karena apa yang beliau lakukan. Soal pampasnya yang tidak diakui oleh Kemenak itu gimana? Apa? Yang tidak diakui oleh Kemenak? Karena kita memang izinnya itu adalah izin Padepokan, yayasan Padepokan, bukan pondok pesantren. Jadi saya mempunyai dua ya, satu majelis zikir, satunya Padepokan Nusa Sejati. Nah, di dalam suratnya itu mengatakan silahkan untuk melanjutkan kegiatan setelah izin-izinnya itu selesai. Dan izin yang kita kurang itu sebenarnya IMB, izin mendirikan bangunan, tidak ada hubungannya dengan pengobatan maupun Padepokan. Dan IMB itu tidak disentuh, tidak dikoreksi oleh pemerintah. Belum. Jadi makanya di surat itu tidak disentuh sama sekali. Kalau sudah punya santri sudah berapa lama? Banyak ya, sudah lama juga karena ada bapak-bapak ibu-ibu dari beberapa tempat yang menitipkan anak, dan di Padepokan itu mulai dari tempat tinggalnya, makannya, bahkan untuk bajunya itu semuanya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Kegiatan di sana? Yang ngaji, mulai dari kitab-kitab kecil seperti Alala, Salam Taufik, Safin, dan lain sebagainya.
terutama mengaji dan sholat malam barengi dengan beberapa puasa. Gus, Berapa santri Gus? Sampai Ada sekitar ya hampir 100 lah. Gus mendapatkan ilmu pengobatan ini belajar atau laduni Gus dari? Iya, saya sendiri kan basicnya dari pondok pesantren ya. Di dalam pondok pesantren itu ada amalan-amalan yang memang ada pembelajarannya, ada sanadnya. Ada yang sanadnya dari kitab Syamsul Ma'arif Kubro dari Syekh Al-Buni Al-Maliki maupun tentang kitab Al-Awfaq. Yang di situ beberapa kitab ada yang sambungannya sanadnya ke Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi di dalam pesantren sendiri itu ada pelajaran-pelajaran khusus untuk pengobatan, untuk terapi, doa dan lain sebagainya itu ada. Gus sebelumnya mondok di mana jenengan? Ijeng ngapunten. Saya Iya. pernah ikut Abasyuti Al-Ghazali dulu, pernah juga di Pondok Al-Janatu Darul Mawa dan yang paling lama ya di tempat Abasyuti Al-Ghazali. Gus, akibat peristiwa ini kan sempat diundang beberapa stasiun televisi Gus. Ya. Apa aja yang disampaikan saat acara itu Gus? Ya semuanya ya klarifikasi lah tentang keadaan yang saat ini terjadi karena memang saat ini yang menjadi korban itu saya gitu. Orang menuduh tetapi tidak bisa membuktikan. Jadi kita pun juga harus fair. Siapa yang menuduh itu harus bisa membuktikan. Bagaimana ketika persidangan dituduh mencuri, itu yang menuduh harus bisa membuktikan di mana kejadiannya, siapa orangnya, mana alat buktinya dan sebagainya. Jangan hanya menuduh saja. Dan ini karena besarnya opini di masyarakat dari media sosial ini sehingga seolah-olah dengan yang dituduh itu benar-benar melakukan kan begitu. Padahal tidak ada pembuktian. Makanya mau kita buktikan nanti di pengadilan. Karena kita temui secara baik-baik itu pun juga tidak diterima. Oke, cukup. Terima kasih Ya. Gus. Oke.